Mari kita bersama-sama membuka kitab suci, kita membaca Roma pasal 5, kita membaca ayat 20, 21, dan dilanjutkan dengan Roma pasal 6, ayat pertama sampai yang kedua. Roma pasal 5, ayat 20 dan 21, dilanjutkan dengan Roma pasal 6, ayat pertama dan kedua. Saya akan bacakan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita baca bersama-sama Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah zaman yang menghina akan kekudusan, di dalam tengah-tengah zaman yang menghina akan kesucian, biarlah kami boleh teguh berpegang kepada ajaran dan firman-Mu, serta memperjuangkan hidup kudus dalam dunia ini. Dan biarlah melalui pembenaran oleh iman, kami belajar melihat kaitannya untuk kami terus bertekun di dalam kekudusan. Kiranya hari ini kami boleh sekali lagi menghindarkan diri dari pengajaran sia-sia yang muncul akibat ketidakpahaman akan anugerah Tuhan. Hari ini biarlah kami belajar dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam pasal 5 tadi dijelaskan bagaimana anugerah terus bertambah meski dosa merajalela. Ketika ada pelanggaran, lalu Tuhan memberikan hukum, jadi makin tahulah para pelanggar hukum itu. Ketika hukum diberikan, maka orang yang tadinya melanggar tidak tahu bahwa dia melanggar, akhirnya makin jelas memahami, mengerti bahwa dia sudah melanggar hukum. Namun demikian, Alkitab mencatat bahkan di tengah-tengah pelanggaran manusia, Allah tetap memberikan anugerahnya. Sehingga bisa dikatakan kita melihat kontras yang jelas antara manusia yang menolak Tuhan, yang melanggar hukum, dengan Allah yang mengasihi dan mengampuni mereka. Boleh dikatakan pada waktu pengampunan itu diberikan, ketika seseorang itu banyak melanggar, maka makin kelihatan jelaslah kontras, makin besar anugerah itu. Saudara sekalian, Paulus sudah menjelaskan betapa besarnya kasih Allah itu. Ditambah lagi dengan kontras, ketika Allah mengampuni itu, dia mengampuni mereka yang berdosa. Sehingga boleh dikatakan makin besar dosa, makin menunjukkan berapa besar Allah yang memberikan pengampunan. Nah, saudara sekalian, dengan demikian kita melihat bahwa makin besar dosa tidak menahan anugerah Allah. Malah memperlihatkan kontras yang besar, memperlihatkan besarnya anugerah Allah. Tapi sekarang pemahamannya begini, saudara. Mereka dengan salah memahami begini, oh gitu ya, kalau misalnya karena banyak dosa, banyak anugerah, maka semakin banyak dosanya kan semakin banyak anugerahnya. Maka sekarang yang kita lakukan adalah banyak-banyak bikin dosa supaya banyak-banyak bikin anugerah. Nah, saudara, ini adalah fitnahan, ini adalah kritikan terhadap ajaran Paulus, pembenaran oleh iman. Kalau pembenaran melalui iman dan bukan karena perbuatan, ya tidak ada gunanya perbuatan. Kalau saya selamat bukan karena jasa saya, tapi karena jasa Kristus, artinya saya sekarang boleh melakukan apapun. Biasanya orang bercandanya, saudara, mengatakan, wah nggak apa-apa, bikin dosa tidak mempengaruhi keselamatan. Maka dengan demikian mereka berpikir, kalau saya sudah diselamatkan karena perbuatan, dan justru makin saya banyak berdosa, anugerah Allah makin dinyatakan, dikatakan oleh kitab suci, maka berarti perbuatan tidak ada artinya. Sehingga dengan demikian ada license to sin. Kita sudah melihat hal ini pernah dilontarkan dalam pasal 3 ayat 8. Mari kita lihat Roma pasal 3 ayat 8.
Bukankah tidak benar fitnahan? Jadi fitnah saudara ya, ini ada sesuatu yang tidak benar, ini adalah fitnah. Fitnahan orang yang mengatakan, jadi Paulus difitnah karena dia mengajarkan pembenaran oleh iman, dia difitnah. Bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi pembenaran oleh iman direspon, kalau memang betul kamu diselamatkan karena anugerah, maka perbuatan tidak ada artinya. Dan kalau perbuatan tidak artinya, maka dengan demikian saya boleh berbuat dosa. Toh saya diselamatkan. Bahkan lebih ekstrim lagi, justru makin besar dosa yang saya lakukan, akan makin besar juga anugerah. Saudara sekalian, ajaran-ajaran yang demikian itu dekat sekali dengan satu istilah satu kaum namanya antinomian. Antinomian, antinomos. Mereka misalnya mengatakan sudah tidak ada gunanya lagi ikut aturan Tuhan. Saya ada versi yang mengatakan saya ini sudah menang bersama Kristus. Saya sudah lepas dari kutuk dosa. Nah, maka karena saya sudah lepas dari kutuk dosa, hukum tidak lagi berlaku pada saya. Karena saya sudah tidak diikat oleh hukum. Saudara, kalau kita sudah tidak diikat oleh hukum, artinya kan kita sudah tidak bersalah kalau melakukan. Nah, ini kesalahan pemahaman akan hukum, saudara. Jadi kita ditebus oleh Kristus, hukum Tuhan itu bukan artinya kita tidak perlu lakukan lagi. Misalnya, enggak ada lagi namanya melanggar hukum moral. Tetap saudara. Tetapi kita dilepaskan dari kutukan, hukuman akibat dosa. Bukan dilepaskan dari tuntutan melakukan hukumnya. Tidak saudara. Nah misalnya saya ambil contoh begini saudara. Kalau misalnya kita itu lihat ada sebuah film misalnya ya. Misalnya di bawah 17 tahun tidak boleh melihat. Maka ketika anak 15 tahun lihat, wah kamu melanggar peraturan. Kamu salah, kamu melanggar peraturan. Karena usianya 15. Kenapa dia melanggar? Karena ada peraturannya saudara. Tapi ketika saudara ada di satu tempat di mana tidak ada peraturannya itu, lalu saudara nonton di situ, anak umur 15 kan tidak salah, tidak ada peraturannya kok. Saya tidak terikat pada peraturan itu. Atau saudara ada di Indonesia. Ketika saudara ada di Indonesia, maka saudara naik sepeda motor, Anda tidak pakai helm, Anda ditilang. Anda bersalah. Loh kenapa bersalah? Karena Anda tidak pakai helm. Tapi Anda pergi ke sebuah negara di mana tidak ada peraturan orang harus pakai helm untuk naik sepeda motor. Waktu Anda naik sepeda motor, tidak pakai helm, tidak ditangkap saudara. Kenapa? Karena peraturan itu tidak mengikat saudara. Nah ada sebagian orang mengatakan, saya sudah ditebus oleh Kristus. Karena saya ditebus oleh Kristus, maka hukum tidak lagi berkuasa atas saya. Karena hukum tidak berkuasa atas saya, hukum Taurat tidak punya kekuatan untuk menjerat saya. Maka apa terjadi saudara? Seenak-enaknya berbuat dosa. Nah ini kaum antinomian, versinya macam-macam. Nah di dalam bagian ini, versinya adalah karena saya sudah ditebus oleh Kristus, tuduhan mereka. Artinya perbuatan baik tidak ada artinya. Artinya kamu bisa berbuat dosa apapun, tetap diselamatkan. Wah saudara sekalian, ini problematik sekali. Paulus nanti mengatakan jelas itu tidak. Nah tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita mencoba merenungkan saudara. Sekarang fitnahan dan tuduhan kepada Paulus adalah Paulus itu semacam antinomian. Mengajarkan bahwa perbuatan baik itu tidak ada artinya. Nah, jadi kalau kita mau refleksi terhadap serangan atau respon dari para pendengar Paulus, protesnya, fitnahannya, serangan kritiknya, kamu pengajar antinomian, kamu mengajarkan perbuatan baik tidak ada artinya. Artinya adalah bahwa betul-betul Paulus mengajarkan justification itu through faith, bukan melalui perbuatan. Sekali lagi saudara, respon salah paham dari para pendengar Paulus mengindikasikan bahwa Paulus betul-betul mengajarkan bahwa keselamatan itu betul-betul karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi kalau ada orang mengatakan Paulus itu sebetulnya tidak pernah mengajarkan justification through faith, enggak. Gitu. Kalau Paulus tidak pernah mengajarkan seperti itu, tidak ada pertanyaan salah paham ini saudara.
Loh, kalau keselamatan karena iman bukan karena perbuatan, perbuatan baik tidak ada artinya. Artinya betul-betul Paulus mengajarkan justification through faith. Yang kedua, kemarin kita melihat adalah salah satu keberatan terhadap sola fide adalah mungkin katanya Paulus itu kita baca salah karena sebetulnya orang Yahudi tidak pernah berpikir manusia diselamatkan karena perbuatan. Enggak, mereka juga percaya keselamatan itu adalah 100% anugerah Tuhan. Kalau argumentasi ini benar bahwa tidak ada perbedaan itu, maka kalimat ini tidak akan muncul, saudara. Kenapa kalimat ini muncul? Karena mereka tadinya percaya bahwa perbuatan baik itu something dalam keselamatan. Lah kok sekarang ternyata Paulus mengatakan keselamatan karena iman, maka mereka protes. Saudara bisa nanggap ya cara berpikirnya ya. Jadi ketika mereka menanyakan kalimat ini membuktikan bahwa betul-betul Paulus mengajarkan pembenaran karena iman, bukan karena perbuatan. Dan yang kedua, sekaligus di zaman itu, orang berpikir rata-rata perbuatan itu penting di dalam keselamatan. Bukan sekedar karena iman. Nah ini jadi kita melihat ya, nanti di dalam reformasi, Luther dan Calvin mendapatkan serangan yang sama. Luther, Calvin, kamu antinomian. Perbuatan baik artinya tidak mendapat tempat di dalam engkau. Nah ini salah mengertinya, saudara. Nah jadi lebih gampang bagi kita memberikan tempat untuk perbuatan baik. Karena itu lebih kita, saudara. Kita ini manusia berdosa, saudara. Kita ini punya pride. Dan kalau kita ada kebanggaan di hadapan Allah itu kan menyenangkan. Tetapi mengakui bahwa pembenaran 100% karena anugerah berarti tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Dan itu mengikis habis keberdosaan kita, saudara. Ada satu orang ibu ya, pulang gereja tuh ketemu, saya lupa seorang teolog reform, ketemu lalu mengatakan, kamu tadi mengajarkan pembenaran karena iman. Saya mau tanya, jadi perbuatan baik saya ada andil sedikit kan sebetulnya dalam keselamatan? Oh, berbuat baik ya harus, itu ekspresi dari kamu diselamatkan karena iman itu. Tetapi kalau andil tidak ada, berarti benar-benar perbuatan baik saya tidak ada 1%, 1%. Tidak ada, 0,5%, tidak ada. Terus dia bilang, kenapa ya kok aku susah terima ya? Menarik saudara, kenapa aku susah terima? Teolog itu menjawab, karena tidak sesuai dengan natur kita yang berdosa. Kok kita ditolong 100% ya? Kok aku nggak something ya? Saudara sekalian butuh kerendahan hati menerima fakta bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, saudara sekalian, waktu kita mengajar, kadang-kadang reaksi orang itu menunjukkan dia itu nangkep apa tidak ajaran kita. Ketika misalnya kita mengajarkan predestinasi, misalnya saya ngajar, pengalaman saya ngajar predestinasi sama anak-anak remaja, saudara. Ngajar anak remaja, kelas ya predestinasi. Misalnya kita pelajari ini ya, canon of Dort ya, jadi akronim TULIP, TULIP. Ngerti? Ngerti? Ada pertanyaan? Tidak. Saya sadar mereka belum terlalu ngerti biasanya. Ya tapi ya sudah gitu. Mereka sejauh itu belum bentur. Ya sudah. Ya kan? Nah, nanti misalnya pertemuan kedua mulai dipancing-pancing gitu kan ya. Nah, kemarin tuh kita belajar ini nih, masalah ini begini-begini. Terus mulai ada satu yang nanya, "Loh, lah kalau begitu Tuhan nggak adil dong?" Nah, sudah mulai nangkep. Jadi dia nanya itu, saudara, kita sudah prediksi dia akan nanya ini kitab Roma itu begitu. Jadi kita ngomong, lalu Paulus memprediksi akan ditanya apa, lalu dia mempersiapkan jawabannya. Loh kalau begitu Tuhan gak adil, lu sudah mulai nangkap. Pertanyaannya kan begini. Terus kita jelaskan kan, ini bukan masalah adil dan tidak adil, ini masalah begini-begini, kita jelaskan lagi. Terus mulai ada nanya lagi, loh lah kalau begitu orang-orang yang tidak dipilih itu binasa dong. Jadi orang itu berarti kalau selamat karena apa dong? Lalu kemudian kalau orang tidak mendengar Injil bagaimana dong? Wah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan.
Ya kan? Nah, tahu dari mana saya dipilih? Nah, berarti sudah mulai nangkep. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ketika mereka diajar Paulus dan bertanya, loh kalau kayak begitu perbuatan baik artinya apa? Artinya mereka nangkep bahwa Paulus sedang mengajarkan satu pengajaran yang penting yang Tuhan berikan kepada kita, yang bertentangan dengan filosofi dasar, semangat agama-agama. Saya mau mencari Tuhan. Paulus mengatakan bukan, Tuhan cari kamu. Karena tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Roma pasal 3. Lah itu apa? Itu adalah sesuatu pencarian yang tidak sejati. Yang sejati adalah manusia baru bisa mencari Tuhan yang sejati kalau Tuhan yang sejati sudah mencari kamu. Oh begitu. Lalu apa yang terjadi pada hatiku? Paulus bukakan semuanya. Kenapa kita tidak bisa mencari Tuhan? Di dalam pasal pertama sudah dibukakan semua. Nah, maka mereka mulai bertanya, kalau begitu perbuatan baik itu artinya apa? Kalau begitu kita berbuat dosa saja dong, supaya anugerah bertambah-tambah. Mereka sudah menangkap poinnya. Nah, sekarang saudara, di sini Paulus setelah mendengar pertanyaan itu sedang mempersiapkan diri untuk menjawabnya. Saudara, bagaimana Paulus menjawab? Kita lihat ayat yang kedua, jawaban Paulus. Singkat jawaban dia, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, jawab Paulus. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi unthinkable, nggak terpikirkan itu kontradiksi itu, unthinkable, sekali-kali tidak. Kita telah mati bagi dosa, atau ini died, bukan died for sin ya, ini died to sin. Diterjemahkan mati bagi dosa, apa ya, mati terhadap dosa gitu ya. Kalau died for sin kan juga mati bagi dosa. Yesus itu mati bagi kita gitu ya. Lalu kemudian dia juga died to sin, mati terhadap dosa gitu. Died to sin, bukan died for sin. Jadi bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi ini saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan sekali-kali tidak, ini adalah unthinkable, kontradiksi. Kalau ada orang berpikir bahwa perbuatan baik tidak ada artinya, bahwa saya kalau bisa berbuat jahat supaya mendapat kebaikan, artinya dia tidak memahami apa itu anugerah. Dan apa itu keselamatan? Keselamatan itu bukan ditujukan, diberikan supaya manusia terus berkubang dalam dosa. Saya memberikan keselamatan, saya mengampuni kamu. Oh kalau sudah begitu berarti perbuatan baik tidak ada artinya. Saya akan terus berbuat dosa. Kamu tidak memahami apa arti keselamatan. Keselamatan diberikan Tuhan justru supaya manusia lepas dari dosa dan mengerjakan panggilan Tuhan. Kita sudah membahas 1 Yohanes, justru mereka yang merasa bahwa dengan terus berdosa saya bisa mendapatkan lebih banyak anugerah Tuhan. Tadi Paulus mengatakan orang-orang demikian itu akan celaka binasa. Yohanes juga mengatakan demikian, justru kamu harus menguji diri. Jangan-jangan kamu memang belum pernah diselamatkan, maka kamu berpikir seperti itu, terus mau berkubang dalam dosa. Masih ingat saudara ya, ada tes yang diberikan di dalam kitab suci untuk makin kita yakin kita sudah di dalam Tuhan. Yang pertama tes doktrinal kata Yohanes, yang kedua adalah masalah kesucian hidup, masalah moral, masalah kita hidup kudus mentaati Tuhan, dan yang ketiga adalah hidup di dalam kasih. Kalau kita hidup makin mengasihi, bertumbuh dalam kasih, kita makin yakin bahwa kita memang sudah di dalam Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh iman. Kalau kita makin bertumbuh di dalam kekudusan, kita makin yakin bahwa kita sudah menerima pembenaran oleh iman. Kalau kita makin bertumbuh dalam kebenaran, kita makin yakin kita sudah menerima pembenaran oleh iman. Nah saudara-saudara sekalian, maka terus berdosa menunjukkan kontradiksi terhadap tujuan keselamatan dari Tuhan. Makin menandakan kita tidak memahami apa artinya anugerah. Yohanes mengatakan anugerah mengajar. Maka saya pernah khotbah mengenai School of Grace. Anugerah itu mengajar, anugerah itu mendidik. Anugerah, kata Yohanes, mengajar kita, School of Grace mengajar kita, untuk apa saudara?
mengajar kita untuk hidup disiplin. School of Grace mengajar kita untuk hidup kudus. Jadi justru anugerah yang Tuhan berikan akan membawa kita terus bertumbuh dalam kekudusan. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan akan bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Hidup disiplin. Jadi saudara-saudara sekalian, anugerah itu bukan menjadikan kita serba toleran. Lalu kemudian mengatakan apapun iya kepada orang berdosa. Tidak. Anugerah itu justru muncul di dalam kedisiplinan, bahkan mungkin menegur dosa. Itu anugerah, saudara. Jadi anugerah jangan bayangkan, wah saya pokoknya berbuat dosa. Ya enggak apalah, saya penuh cinta kasih. Oh saya sembarangan, enggak apalah, pokoknya saya tutup mata. Itu bukan anugerah, saudara. Anugerah mendidik, membawa orang dalam hidup disiplin. Menegur dosa, membawa orang pada hidup yang lebih teratur. Jadi anugerah itu melepaskan kita dari dosa, dan meletakkan kita dalam Roma pasal 8 ayat 21 tadi, meletakkan kita di dalam pemerintahan anugerah. Jadi tadinya kita diperintah oleh dosa, sekarang saya masuk di dalam kerajaan di mana anugerah itu memerintah. Berarti saudara, suasana hidup kita ini suasana penuh kemurahan, penuh kekudusan, penuh anugerah. Jadi ketika kita diselamatkan, yang memerintah kita bukan lagi dosa, nafsu, kejahatan, keserakahan, itu tidak lagi memerintah kita. Kita sudah diputuskan, saudara. Kita masuk ke dalam kerajaan baru. Dan kerajaan Kristus itu apa yang memerintah? Grace. Grace itu memerintah. Dan itulah saudara-saudara menjadi ciri khas itu suasana hidup kita. Jadi kenapa orang Kristen murah hati? Karena suasana hidupnya murah hati, saudara. Kenapa orang Kristen penuh dengan cinta kasih? Karena suasana hidupnya, kita hidup dalam kerajaan yang seperti itu. Kalau kita hidup dalam kerajaan yang sedang bergolak, seperti misalnya Bangladesh dan sebagainya sekarang, saudara, maka suasananya tegang, teror, kematian, terancam nyawanya. Tetapi kalau saudara tinggal di negara yang suasananya tenang, pegunungan yang indah, pemandangan alam yang luar biasa, dan Anda tinggal di situ, ya suasananya damai, saudara. Maka kemudian dikatakan bahwa kita masuk dalam pemerintahan anugerah. Nah kalau anugerah itu menjadi ion, menjadi suasana, menjadi atmosfer hidup kita, dan tujuan anugerah Tuhan diberikan untuk menghancurkan dosa, melepaskan dari belenggu. Sekali lagi saudara ya, aku kan dapat anugerah, maka aku boleh berdosa dong. Tunggu dulu, lu gak ngerti anugerah. Anugerah itu sudah mengepung kita. Iya kan, aku dikepung anugerah. Kalau gitu gue terus berdosa ya. Anugerah itu menegur dosa. Anugerah itu melepaskan kita dari dosa. Anugerah mencegah kita. Tuhan memberikan anugerahnya untuk mencegah kita berdosa. Tuhan bukan memberikan anugerahnya supaya kita terus berdosa. Jadi kalau saya dapat anugerah, supaya dapat anugerah saya banyak berdosa. Lalu kemudian setelah dapat anugerah terus tambah berdosa. Artinya kamu tidak memahami anugerah, berarti itu false grace. Karena anugerah menghancurkan dosa, melepaskan orang dari belenggu dosa. Bagaimana mungkin bisa terus hidup dalam dosa? Maka orang yang terus hidup dalam dosa, berarti orang itu tidak memahami anugerah dan tidak hidup di dalam anugerah. Dia tidak menghidupi anugerah, saudara. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tujuan anugerah. Saya hidup dalam anugerah, buktinya mana? Saya tidak diikat dosa. Saya hidup dalam anugerah, buktinya apa? Saya melepaskan diri dari belenggu dosa. Itu tanda orang hidup dalam anugerah. Nah jadi false grace itu adalah anugerah palsu, saudara. Wah, yang penting percaya Yesus, nanti semua utangmu lepas. Itu kan false grace, saudara. Orang banyak utang, Tuhan suruh bayar gitu kan ya. Habis itu dia utang lagi gitu kan. Utang pinjol sana sini, sudah coba Yesus, saya kaget gitu ya. Ada orang yang bilang gitu, sudah coba Yesus? You sudah pergi kemana-mana, cobalah Yesus. Waduh, Tuhan disuruh coba-coba begitu. Ya kan, dibilang untuk yang iklan aja bilang saudara, untuk yang penting jangan coba-coba gitu ya. Tuhan kok dicoba, kurang ajarnya luar biasa gitu. Sudah coba Yesus, untuk apa? Beresin utang. Waduh. Menjual murah nama Tuhan. Tadi pagi Pak Tong ceritakan tentang kita tidak boleh sembarangan
memberitakan Tuhan. Ada orang yang undang makan, kasih orang makan, terus ceritain Yesus sengaja pakai gitu. Terus kemudian Pak Tong tegur, kalau begitu orang kalau nggak makan, dia nggak mau dengar Yesus dong. Berarti kamu menjual Yesus murah, kasih makan. Lalu kemudian makannya diterima, Yesusnya nggak mau dengar. Yesus dihina. Nah saudara sekalian, anugerah itu adalah anugerah yang membuat kita justru tidak mau terus hidup dalam dosa. Maka Tuhan memberikan anugerah. Anugerah yang mendorong manusia berdosa, anugerah palsu. Maka kita melihat banyak orang kasih sesuatu pada orang lain kelihatan anugerah. Membuat orang itu terus berdosa, itu anugerah palsu. Anugerah yang palsu dan anugerah Tuhan bukan anugerah palsu. Anugerah yang membebaskan, yang mendisiplin, yang mendorong orang untuk hidup kudus, yang melepaskan dari belenggu dosa. Saya dapat anugerah, maka saya boleh terus berdosa. Kamu salah mengerti. Kamu salah mengerti. Anugerah bukan diberikan untuk itu. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, Paulus menjawab, anugerah Tuhan yang melepaskan dan yang menyucikan itu juga adalah anugerah yang membawa kita mati terhadap dosa. Nah, saudara, tema ini nanti muncul di dalam ayat-ayat yang lain ya, dan kita kemudian melihat bahwa ini bagian menunjukkan bagaimana ada union with Christ, bagaimana kita nanti dipersatukan dalam Kristus. Ini menjadi tema minggu-minggu yang akan datang ya, bagaimana kita disatukan dalam kematiannya Dia. Jadi anugerah itu membawa kita mati bersama dengan Kristus. Kita mati terhadap dosa. Bagaimana kita mati terhadap dosa? Ketika kita dipersatukan dalam kematian Kristus. Jadi baptisan itu melambangkan kematian kita bersama dengan kematian Kristus. Ketika kita beriman, maka sebagaimana Kristus mati terhadap dosa, maka kita pun juga mati terhadap dosa. Ketika kita beriman pada Kristus, sebagaimana Dia bangkit, maka kita juga akan mendapatkan kebangkitan. Itu sebabnya kebangkitan Kristus begitu penting, karena Dia menjadi yang sulung. Kita mati bersama Kristus, maka kita akan bangkit bersama Kristus. Karena Kristus bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. Kita yang mati akan bangkit bersama dengan Kristus. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kematian kita terhadap dosa membawa kita tidak lagi ada hubungannya dengan hukuman dosa. Saya sudah mati terhadap dosa. Kalau kamu sudah mati terhadap dosa, kata Paulus, bagaimana kamu bisa hidup di dalamnya? Perhatikan ayat 2 sekali lagi saudara ya. Kita lihat ayat yang kedua. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Kamu kan mati bagi dosa. Kok masih hidup dalam dosa? Ya, nah, jadi itu sesuatu yang Paulus mengatakan kamu nggak ngerti berarti kalau masih mengatakan kalimat itu. Kamu nggak mengerti apa artinya mati bagi dosa atau mati terhadap dosa. Jadi Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah mati bagi kita. Sehingga dengan demikian kematian Kristus membuat kita mati bagi dosa. Kalau kita sudah mati bagi dosa, berarti dosa itu menjadi sesuatu masa lampau kita. Menjadi masa lampau kita di mana kita tidak bisa kembali lagi karena itu sudah lampau. Sudah tidak muncul lagi. Bagaimana mungkin kita masih bisa menghidupinya? Maka itu adalah anomali. Karena mati terhadap dosa adalah sesuatu yang terjadi satu kali. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tema penting ini, saudara. Mati terhadap dosa atau mati bagi dosa itu maknanya apa? Paulus mengatakan kamu tidak bisa terus hidup dalam dosa karena kamu telah mati bagi dosa, karena kamu telah mati terhadap dosa. Sekarang kita mulai dari yang salah dulu, saudara. Ada seorang namanya James Montgomery Boyce ya, dia menuliskan ada 5 macam yang salah, saudara. Dalam bukunya dia, James Montgomery Boyce, saya baca bukunya dia kasih ya ada 5 macam. Yang pertama, saudara, yang salah kata Montgomery Boyce. Mati terhadap dosa atau mati bagi dosa dipahami sebagai
tidak sensitifnya lagi indera-indera kita, 5 indera kita terhadap dosa. Jadi kita menjadi insensitif terhadap dosa. Dosa jadi nggak menarik lagi, saudara. Setelah kita di dalam Kristus, kita mati bagi dosa, maka kita tidak lagi sensitif terhadap dosa. Jadi nggak gampang digoda, tidak sensibel pada dosa. Seperti orang mati kan tidak memberikan respon. Jadi digoda, nggak jatuh dalam dosa, kebal gitu, sensibel. Nah saudara, kenapa ini salah? Karena faktanya tidak demikian gitu. Kita meskipun sudah ditebus oleh Kristus, kita juga masih gampang digoda, saudara. Maka kita harus waspada, bukan? Kita tidak lebih kebal kan, misalnya saudara, digoda apa? Oh saya sudah nggak rasa nikmat lagi itu berbuat dosa. Tidak begitu juga, saudara. Jadi memang saudara, kita mempunyai gairah akan kebenaran. Dosa tidak lagi semenarik dulu lagi, karena kita sudah punya tujuan hidup. Kita sudah punya standar moral, kita sudah punya komunitas, ada banyak hal yang Tuhan berikan. Membuat kita tidak terlalu gampang lagi jatuh ke dalam dosa seperti dulu. Tetapi bukan berarti indera kita melemah terhadap semua dosa. Ya, itu sesuatu yang justru kita harus hati-hati. Maka kita perlu waspada, saya sebagai orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa. Maka justru kita waspada dan hati-hati. Ya, yang laki-laki, ya kan, yang bahkan sudah menikah, mau nganter yang cewek-cewek, perempuan tidak lagi menarik bagiku kecuali istri. Jangan sombong, ya kan. Hati-hati, semuanya pokoknya saya sembarangan saja, saya sudah tidak tertarik lagi. Jangan begitu, justru hati-hati itu lebih baik. Saya juga bisa jatuh dalam dosa. Saya harus mempunyai sebuah cara bagaimana menjaga supaya saya tidak gampang jatuh dalam dosa. Situasi-situasi seperti itu. Nah itu sebabnya kami para hamba Tuhan, kita kan waktu mendesain saudara, misalnya untuk konseling, ada tata caranya. Kalau lawan jenis hanya boleh kira-kira konseling berapa kali, setelah itu harus didampingi. Ya kan, misalnya didampingi oleh istrinya, atau misalnya konselingnya didampingi oleh suami atau istrinya, pasangannya, lalu kemudian tata desain ruangannya, tidak boleh tertutup, harus terbuka supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Itu kenapa kita bikin seperti itu, saudara? Karena kita menyadari bahwa kita itu juga masih bisa jatuh dalam dosa. Ya, jadi yang pertama ini adalah sesuatu yang salah kalau kita tidak lagi sensibel indera kita. Yang kedua, saudara, mati terhadap dosa itu sebuah perintah. Kita telah mati terhadap dosa, berarti kita harus mematikan dosa. Nah, saudara, pertanyaannya yang mematikan dosa itu siapa di sini? Bukankah kamu telah mati bagi dosa? Yang mati bagi dosa itu yang mematikan itu siapa, saudara? Oke, sekarang kita lihat, saudara, ya, mengenai bagian ini. Kita membaca kitab suci dari kitab Roma pasal 6 lagi. Kita lihat, saudara, mengenai tema mati bagi dosa. Ada berapa kali muncul, saudara? Coba kita lihat Roma pasal 6. Yang pertama kan tadi muncul di ayat 2 ya. Mati bagi dosa. Muncul di ayat berapa lagi, saudara? Kuncinya 3 kali, di ayat mana aja? Pertama tadi ayat 2. Yang kedua muncul di ayat 11. Oke. Terus di ayat berapa lagi muncul? Nah ini terjemahan ya. Died to sin itu ayat 10. Sebab kematiannya, yaitu kematian Kristus, adalah kematian terhadap dosa. 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Lalu kemudian ya itu 3 ayat itu ya, 3 ayat itu. Nah, jadi dari 3 ayat itu, saudara sekalian, kita melihat bahwa ada 3 kali dikatakan mati bagi dosa. Dan kita melihat kalau kita sudah mati bagi dosa, kita melihat bahwa ayat 10 itu
ditujukan pada Kristus. Jadi 2 kali ditujukan pada kita, 1 kali ditujukan pada Kristus, ayat 10. Sehingga dengan demikian kita melihat ya, kematian terhadap dosa itu antara kita dan Kristus ada kaitannya. Kristus mati terhadap dosa, kita mati terhadap dosa. Jadi ada kaitannya. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat yang ketiga, kita melihat kaitannya. Kaitannya adalah kita jadinya mati terhadap dosa karena kita dipersatukan dalam Kristus. Ya kan saudara ya? Ayat 3 itu. Kita mati bersama Kristus, nanti kita bangkit bersama Kristus. Jadi mati bagi dosa di bagian ini sebetulnya bukan kita mematikan dosa, tapi Kristus mematikan dosa bagi kita. Sekali lagi ya. Jadi pemahaman mati terhadap dosa di ayat kedua nanti sama muncul di ayat 11 dan muncul di ayat 10 ditujukan pada Kristus. Kita melihat ada kaitannya di situ. Sehingga apa yang terjadi pada Kristus terjadi pada kita. Kaitannya bagaimana? Di ayat 3. Kristus mati terhadap dosa. Kita dipersatukan dalam Kristus. Maka dengan demikian kita juga ikut mati terhadap dosa. Artinya mati terhadap dosa bukan sesuatu yang kita lakukan, tetapi Kristus hadiahkan bagi kita. Berarti kamu harus mematikan dosa. Salah. Saudara lihat ya, jadi kenapa Montgomery Boyce mengatakan itu salah? Karena di dalam ayat 2, ayat 11 dan ayat 10 itu berkait. Ya, sekarang kita melihat yang ketiga. Kesalahan ketiga. Orang Kristen harus mati bagi dosa hari demi hari. Kamu kan telah mati bagi dosa, artinya kamu hari demi hari harus mematikan dosa. Nah, apalagi ini ya, saudara ya. Jadi ini kan sebetulnya pengertian mengenai sanctification ya. Kita kan tiap hari mematikan dosa dalam pengertian sanctification, oke. Saya setiap hari harus melemahkan dosa. Saya harus mortification of sin di dalam pengertian pengudusan. Itu oke. Tetapi di dalam pengertian mati bagi dosa yang ini enggak oke. Karena di dalam pasal 6 ini sebetulnya pakai istilah 1 kali sampai selama-lamanya. Ya kan tadi kita baca ya. Itu pakai daitusinya itu pakai aorist tense. Sesuatu yang sudah terjadi dan sudah selesai. Tadi kita baca juga di mana dikatakan apa yang Kristus lakukan itu 1 kali dan selama-lamanya. Jadi kita nggak bisa mematikan dosa tiap hari. Nah itu adalah bagian pengudusan itu. Saya mencoba untuk terus mematikan dosa pribadi saya setiap hari, itu nanti sanctification, itu tema lain lagi. Ya. Yang keempat saudara, orang Kristen tidak bisa berlanjut dalam dosa karena orang Kristen telah meninggalkan dosa. Jadi di sini penekanannya adalah orang Kristen tersebut, ya. Jadi orang tersebut yang telah meninggalkan dosa, maka dosa tidak lagi berkuasa. Sekali lagi, ini salah karena mati terhadap dosa itu bukan sesuatu yang dikerjakan oleh kita, tetapi dikerjakan oleh Tuhan. Yang kelima, saudara, orang Kristen sudah mati terhadap kesalahan akibat dosa, merasaan bersalah akibat dosa. Nah ini kan tidak begitu ya, masalah daitusin itu bukan cuma sekedar masalah guilt, bukan masalah kesalahan perasaan kita. Nah kalau begitu, apa itu mati terhadap dosa? Mati terhadap dosa ini berkait juga dengan pembenaran, karena tadi dikaitkan dengan Kristus. Nah mati terhadap dosa adalah bebasnya orang percaya dari penghakiman akibat dosa. Kita melanggar hukum, maka kita akan mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Tetapi di dalam Kristus kita sudah mati terhadap dosa. Saya kan harus dihukum karena saya hidup dalam dosa. Saya harusnya hidup dalam dosa, tetapi sekarang saya mati terhadap dosa. Kalau saya hidup dalam dosa, saya akan mati dalam dosa. Sekali lagi ya. Kalau saya hidup dalam dosa, saya akan mati dalam dosa. Tapi sebelum saya mati dalam dosa, hutang dosa saya sudah dibayar. Saya sekarang mati terhadap dosa.
Karena saya mati terhadap dosa, nanti Paulus mengatakan kamu hidup bagi Kristus. Sebab kamu mati bagi dosa, dilanjutkan Paulus, kamu hidup bagi Kristus. Jadi dengan demikian, mati terhadap dosa adalah sebuah perpindahan di mana kita tidak lagi menjadi orang yang hidup di dalam penghakiman, tetapi sekarang kita sudah ada di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, kita yang sudah mati terhadap dosa, masih bisa berdosa enggak? Masih. Kita masih bisa berdosa, tetapi saudara-saudara sekalian, ketika Allah mendisiplin kita, Dia tidak menghukum kita di dalam pengertian akan melemparkan kita ke neraka. Tetapi disiplin yang Allah berikan adalah supaya kita lebih kudus hidup di dalam Dia. Tetapi suasananya, ionnya itu sudah berubah. Tadinya penghakiman, sekarang berubah di dalam anugerah. Mati terhadap dosa. Jadi hukuman dosa tidak lagi bisa menyentuh kehidupan orang Kristen. Ia tidak lagi menjadi budak dosa. Tidak lagi menjadi budak dosa. Jadi tadinya kita hidup dalam dosa. Seharusnya kita mati dalam dosa. Tetapi Kristus mati bagi dosa kita. Ia mati menebus dosa. Sehingga Dia mati bagi dosa. Dosa sudah tidak punya kuasa lagi. Ketika headship kita di dalam Kristus, kita mati terhadap dosa. Kita hidup dalam anugerah. Ya, sekali lagi saudara ya, ada kalau kematian di kayu salib itu kan ya, ada 3 macam kan. Ada mati menebus dosa. Ada mati di dalam dosa, menolak Kristus kan ya. Ada mati terhadap dosa. Nah itu yang kita pahami sekarang. Ya kan? Di kayu salib ya, Yesus mati menebus dosa. Lalu kemudian ada yang mati di dalam dosanya. Kenapa dia mati dalam dosanya? Karena dia hidup dalam dosa. Sementara perampok yang menerima Tuhan Yesus, dia hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Orang yang sudah mati terhadap dosa, tadi dikatakan 1 kali selama-lamanya, berarti tidak balik lagi. Bagaimana mungkin kamu yang memahami mati bagi dosa begitu, masih lanjut hidup dalam dosa? Itu argumentasi Paulus, saudara. Jadi kita bisa memahami ya, kamu tuh ngerti gak sih artinya mendapat anugerah itu apa? Kamu ngerti gak artinya mati terhadap dosa? Argumentasi kamu itu muncul karena kamu gak mengerti soteriologi, makna keselamatan, makna mati terhadap dosa, dan kamu gak mengerti apa itu artinya anugerah. Maka kamu bisa nanya kayak begitu. Maka Paulus menjelaskan, saudara. Ya. Nah sekali lagi saudara, inilah Paulus. Kemarin kan saya bilang kan, apa bedanya Paulus sama Yohanes? Saudara bilang, Pak Ivan khotbahnya berubah. Enggak, Alkitab itu limpah saudara. Yang waktu lalu kesannya kok lebih mistikal. Ya kita membahas Yohanes gitu kan ya. Lebih intimate, lebih apa begitu. Itu memang stylenya Yohanes nulisnya kayak begitu. Masih ingat ya, yang sirkular muter balik lagi begitu kan, tapi lebih dalam, lebih dalam. Lah sekarang ketika membahas Paulus, lebih apa saudara? Lebih logical kan? Struktur berpikirnya apa segala macam. Jadi setiap penulis itu punya keunikan masing-masing saudara. Dan ketika Paulus ya, semua istilah, semua apa satu persatu dijabarin. Ini baru pasal 6 saudara, nanti lanjut terus ini. Sampai pasal 7, pasal 8 saudara akan melihat ya, itu keindahan firman Tuhan dari Paulus. Nanti masuk kepada tema-tema sampai nanti termasuk kepada pilihan dan sebagainya. Nanti ada saudara doktrin-doktrin yang penting dibahas dalam kitab Roma ini. Nah jadi kuasa dosa tidak lagi mendominasi kita hidup bagi Kristus. Maka mati terhadap dosa berarti sudah tidak bisa lagi kembali. Kita melangkah ke depan. Nah jadi membuka pintu, setelah saya mati terhadap dosa, membuka pintu untuk saya masuk dalam pengudusan bertahap. Itu yang kita kerjakan setiap hari. Saya sudah memahami. Nah itu kuncinya apa saudara? Saya tahu. Tadi kita baca bukan? Karena kita kan tahu. Jangan nggak tahu. Jadi kunci hidup kudus bukan perasaan saudara. Kok feelingku nggak begini, aku mau feeling-feelingan aja. Enggak saudara. Aku mau lebih dekat sama Tuhan, feelingku. Aku kalau mau manggil Tuhan
Dear God, waduh rasanya deket banget. Kedekatan sama Tuhan bukan cuma sekedar perasaan, saudara. Ada orang yang rasanya dekat sama Tuhan tapi kelakuannya jauh. Iya kan? Waktu saya berdoa gitu ya, doa sama-sama, teman saya berdoa begini. Oh Tuhan, Bapakku, Papi di surga. Weh gitu ya. Ya enggak apa, ya sudah silakan aja kan, dia memang hormatnya dia gitu. Papi di surga, ada gimana hari ini sudah fitness? Wah kurang ajar gitu. Dekat sih dekat tapi sudah fitness gitu kan. Kita itu bersahabat dengan Tuhan. Tapi persahabatan kita adalah bersahabat dengan seorang raja. Saudara berani enggak ngobrol-ngobrol sama presiden teplak kupluknya gitu? Ya. Wah Anda bisa masuk penjara loh, menghina simbol negara gitu. Enggak bakalan saudara. Wah lucu Pak, wah enggak bakal saudara. Meskipun akrab, guyonan, tapi ya tahu diri kita berhadapan dengan sovereign, lambang satu negara misalnya. Tidak akan berani kita sembarangan teplok ratu punya mahkota begitu ya. Wah itu ceritanya bisa panjang. Demikian juga kita dengan Tuhan. Tuhan itu dekat tetapi dia itu sovereign, dia itu berdaulat. Nah jadi kedekatan itu bukan cuma sekedar dari metode, bukan sekedar dari perasaan. Paulus bicara dari tahu. Kamu harus tahu mengenai anugerah itu apa. Kamu harus tahu mengenai keselamatan seperti apa. Sehingga dari pengetahuan, dari kebenaran itu akan mengarahkan kehidupan kudus kamu. Rasanya sudah kepingin, tapi kalau nggak tahu bagaimana hidup kudusnya, mau bikin sesuatu malah akhirnya nggak kudus. Karena tidak didrive dengan kebenaran. Maka kebenaran sangat penting. Saya pernah khotbah, Yesus menjadi saksi kebenaran. Karena tanpa kebenaran, tidak ada etika, saudara. Kita kan punya nurani. Nurani itu cuma bilang, ya enggak, ngerasa enggak enak kalau bersalah. Tapi kan nurani perlu dituntun sama rasio. Itu sebabnya kalau saudara bicara sudah nurani, ininya kan etik kan bukan cuma insting, tetapi juga rasionalitas. Dari mana saya tahu itu benar? Nah jadi rasionalitas melengkapi perasaan ini, dipertajam dengan rasionalitas yang benar. Maka Paulus bicara mengenai tahu, kamu harus tahu. Ya kan? Jadi kita tidak boleh, yang penting perasaan, yang penting, semuanya penting saudara. Dan pengetahuan itu sangat penting. Maka orang bilang yang penting itu cinta, kita sudah membahas itu. Yang penting cinta, Kristen itu yang penting cinta. Untuk memahami cinta itu perlu soteriologi, perlu kristologi. Kenapa? Karena Yohanes mengatakan, kamu mau tahu apa artinya cinta? Manusia salah memahami cinta. Kalau mau mengerti cinta, belajar dari Kristus. Lah berarti kan kita perlu kristologi untuk mengerti cinta. Cinta itu bukan yang cinta-cintaan di film roman begitu, bukan? Tapi cinta itu lihatlah Kristus. Berarti belajar soteriologi, bagaimana Kristus mati, itulah kasih. This is love, kata si Yohanes. Jadi memahami cinta kasih perlu mempelajari kebenaran. Saudara sekalian, itu sebabnya kita harus mengerti. Kita tidak bisa kembali, tidak bisa, saya mau berbuat jahat supaya yang baik datang. Jangan, kamu nggak bisa melangkah ke belakang. Saudara yang sudah mau menikah, saudara kan bujangan. Anda melangkah ke depan, setelah menikah, jangan punya mentalitas bujangan lagi. Nongkrong nggak pulang-pulang, diteleponin sama istrinya, kamu kemana gitu. Biasa nongkrong sama teman-teman gitu. Pulang dong, baru jam 2 pagi, waduh gitu ya. Nah ini anakmu itu loh, anak biasa gitu kan. Jangan ikat kebebasanku, jangan ikat kebebasan, kamu menikah kok. Begitu menikah ya sudah menikah, jangan balik lagi. Aneh kalau menikah gaya hidupnya bujangan. Ketemu orang, hey bro mau ikut, ngapain bro? Ngebir bro, ya oke bro. Terus bro itu anakmu kata istrinya gitu. 5 tahun lu ajak ngebir gitu ya. Oh ternyata dia anggap semua kayak temennya, kayak orang bujangan. Anaknya sendiri, hey bro gitu kan ya. Anaknya, ya bro gitu. Anaknya nyaut lagi gitu kan ya. Kan dia pikir ini orang apa mentalnya selalu mau kembali ke belakang. Nggak cocok saudara. Saudara menjadi seorang pemilik perusahaan. Nggak mungkin kan balik mentalnya kayak karyawan.
Ya kan? Mana THR-ku? Loh iya aku yang kasih ya gitu kan ya. Dia ngasih THR, mana THR-ku gitu. Ya kan dia kan yang kasih itu. Terus kemudian udah sore aku mau pulang gitu kan. Ya enggak bisa, dia pemilik perusahaan. Oh ini sudah rapatnya udah ini ya jam segini pulang aja ya, aku udah sore aku mau tidur siang gitu. Atau tidur sore deh ya gitu, yang mau tidur sore udah sore. Enggak bisa, karena dia 24 jam sekarang. Dia mikirnya tuh 24 jam karena dia owner. Iya kan, kalau karyawan kan sesuai jam kerja, kecuali ada istilah trainer apa saya lupa ya. Jadi semacam orang yang ikut tetapi udah kayak milik sendiri. Saya lupa istilahnya ya, seorang yang ikut orang tapi karena pengabdiannya yang sangat total itu sudah seperti miliknya sendiri. Ya, nah itu sudah 24 jam mikirnya. 24 jam. Nah, orang-orang semacam itu saudara-saudara sekalian, kalau orang bilang, wah punya perusahaan itu lebih enak. Kadang-kadang mindsetnya beda. Mindsetnya beda. Jadi sudah tidak bisa mundur lagi. Nah itu yang poin yang penting. Kita sudah melangkah maju. Kamu sudah mati terhadap dosa. Jangan balik lagi. Sudah terjadi di belakang. Mari kita maju ke depan. Yuk jangan balik. Jadi Pak Paulus mengajarkan sudah, jangan pikir yang aneh-aneh begitu. Sekarang bagaimana kamu hidup kudus karena kamu telah mati terhadap dosa. Tuhan sudah memberikan anugerah supaya kamu lepas dari dosa, supaya kamu tidak lagi hidup dalam dosa. Maka sekarang ayo maju, jangan mikir mundur-mundur kayak begitu terus. Saudara, bagaimana kehidupan kekristenan kita? Apakah kita terus maju di dalam Tuhan atau terus mundur? Tema-tema, saya ketemu orang Kristen saudara, temanya bayangkan, sudah jadi Kristen puluhan tahun. Ketemu terakhir tuh kelihatan interest saudara. Wah Pak Ivan saya mau membahas soal perjamuan kudus. Wih menarik ini orang ya. Dia tanya soal perjamuan kudus. Perjamuan kudus tuh begini. Ya saya bicara, oh enggak begitu, harusnya begini. Ya oke, itu saya mendengarkan dia gitu ya. Saya bilang, saya sarankan misalnya pandangan ini gitu. Oh enggak perjamuan kudus itu. Wah saya kira ini orang maju nih bergumul dengan tema-tema seperti itu. Dan dia menganggap perjamuan kudus itu penting sekali gitu kan ya. Terus tahun depannya ketemu, Pak Ivan perjamuan kudus di GRI itu harus mementingkan perjamuan kudus gini. Oh iya saya setuju, begini perjamuan kudusnya begini, saya lihat begini. Oke gitu. Saya udah mulai curiga saudara gitu ya. Something wrong kayaknya gitu. Terus ketemu lagi gitu. Tahun-tahun berikutnya, Pak Ivan perjamuan kudus tidak maju. Terus perjamuan kudus dan temanya itu terus. Terus saya bilang, Pak, sebetulnya tema hidup itu bukan cuma perjamuan kudus loh Pak. Ada banyak hal, Bapak mau nggak melayani itu apa? Oh nggak bisa, perjamuan kudus saya lagi baca buku. Perjamuan kudus terus itu. Dan temanya itu terus, tidak selesai. Ya. Saya ketemu satu orang lagi, akhir zaman saudara temanya. Akhir zaman itu, ya tidak apa-apa orang belajar itu. Akhir zaman. Kayaknya kekristenan bukan cuma urusan akhir zaman loh. Ini yang di depan itu loh, ada orang mau dilayani. Kamu terjunlah pelayanan, udah akhir zaman. Kita maju apa enggak ya dalam kehidupan Kristen kita ya? Apa kita bertumbuh terus balik ke belakang terus? Tidak mau bertumbuh saudara. Ya, ada isu-isu tertentu sangat suka dan ada orang yang sangat terbeban penginjilan, metode penginjilan terbaik. Tapi tidak pernah penginjilan lucu sekali gitu. Metode penginjilan yang terbaik adalah begini, tapi tidak pernah penginjilan. Bicara mengenai gereja tata kelola apa segala macam, tapi tidak pernah melayani di gereja. Apakah kita maju di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita? Apakah kita bertumbuh, saudara? Paulus mengajarkan, jangan kembali ke belakang, urusin hidup seperti itu. Mari kita bertumbuh, mari kita maju. Kamu sudah mati terhadap dosa. Kamu lanjutannya adalah, nanti kita akan belajar, kamu harus hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, seringkali mental kami adalah melihat ke belakang dan kemudian dengan ketidakpahaman kami mencoba untuk melampiaskan apa yang secara naluri kami anggap baik. Tetapi hari ini kami mendengar firman-Mu, sekali lagi Engkau mengingatkan kami untuk lebih memahami apa yang Kau katakan. Paulus mengingatkan kami akan makna anugerah, akan makna keselamatan, dan tolong kami bertumbuh, maju, dan tidak terus mundur, bahkan menghancurkan diri sendiri. Kami berdoa kiranya kami disadarkan senantiasa
betapa pentingnya perbuatan baik. Perbuatan baik penting bukan sebagai syarat keselamatan, tetapi sebagai sebuah tanda bahwa kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami dengan tekun akan mengerjakan sebagai buah dari apa yang Tuhan sudah kerjakan, sebagai tanda dan sebagai ucapan syukur diri kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini melalui perbuatan baik yang kami lakukan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.